Hai teman-teman semua, kali ini kita akan belajar materi kelas 6 SD mengenai adaptasi hewan. Nah, dalam materi ini nanti yang akan kita bahas adalah hewan-hewan beserta cara beradaptasinya. Ada yang beradaptasi untuk memperoleh makanan, ada yang beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan, ada juga yang beradaptasi agar dapat bertahan hidup dari kejaran mangsa. Nah, langsung saja yuk kita lihat video berikut ini. Ruri, coba lihat burung itu sedang mematuk-matuk pohon. Kira-kira sedang apa ya burung itu? Itu namanya adalah burung pelatuk. Kamu belum pernah ya melihat burung pelatuk? Burung pelatuk paruhnya panjang, runcing, dan kokoh untuk mematuk pohon. Dia mematuk pohon untuk mengeluarkan semut atau rayap. Kemudian semut dan rayap tersebut dimakan oleh burung pelatuk. Nah, itu adalah adaptasi hewan untuk mencari makanan. Tahukah kalian, setiap hewan memiliki ciri yang berbeda untuk mencari makanan? Contoh lainnya yang pertama adalah burung pemakan ikan. Burung pemakan ikan paruhnya berkantung untuk menciduk ikan dari dalam air. Coba kita lihat bentuk mulutnya yang lebar dan cekung itu gunanya untuk mengambil ikan yang ada di dalam air. Contoh kedua adalah burung pemakan biji. Burung pemakan biji memiliki paruh yang tebal, pendek, dan kuat untuk memecah biji yang sangat keras. Contoh burung pemakan biji adalah burung kenari, burung parkit, burung lovebird, dan juga masih banyak lagi. Contoh yang ketiga adalah burung kolibri. Burung kolibri memiliki paruh panjang, runcing, dan melengkung. Burung kolibri menghisap sari-sari bunga seperti hewan kupu-kupu. Dia mengambil madu atau cairan manis yang ada di dalam bunga tersebut. Contoh yang keempat adalah burung pemakan daging. Burung pemakan daging memiliki bentuk paruh runcing, tajam, dan melengkung untuk mencabik mangsanya. Contohnya adalah burung elang. Kemudian contoh kelima adalah itik. Itik memiliki paruh yang pipih, bergerigi untuk mencari makanan di dalam lumpur. Kemudian, selain hewan unggas yang sudah kakek jelaskan tadi, ada juga hewan mamalia dan hewan serangga. Pada hewan herbivora, gigi taring menyerupai gigi seri. Gigi gerahamnya lebar dan datar. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora yang pertama adalah sapi, kemudian kerbau, kambing, dan masih banyak lagi. Pada hewan karnivora, gigi seri tidak besar, tetapi gigi taringnya tumbuh memanjang dan gerahamnya sangat tajam. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Gigi taring di hewan karnivora digunakan untuk mengoyak makanan dan juga untuk memotong daging yang dia makan. Contoh hewan karnivora adalah singa, kucing, dan juga macan. Kemudian pada hewan omnivora, gigi seri dan taringnya tajam untuk memotong dan mengoyak makanan, dan gigi gerahamnya datar untuk mengunyah makanan. Hewan omnivora adalah hewan pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan. Contoh hewan omnivora adalah monyet, gorila, dan juga lain sebagainya. Sedangkan pada serangga terdapat 4 tipe mulut, yaitu yang pertama adalah tipe mulut penghisap. Contohnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menghisap dari tumbuhan untuk mencari sari-sari tumbuhan yang ada di dalam bunga. Contoh yang kedua adalah mulut penjilat, contohnya adalah lalat.
Contoh yang ketiga, tipe mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya adalah kumbang. Tipe yang keempat adalah tipe mulut penusuk dan penghisap. Contohnya adalah nyamuk. Ragil, lihat, ada bebek di kolam itu. Kok bisa ya dia berenang? Kan bebek termasuk jenis burung. Kenapa dia tidak terbang tapi malah berenang ya? Iya ya, coba lihat itu juga. Itu ada cicak. Kenapa ya dia bisa memanjat tapi tidak jatuh ke bawah? Padahal dia tidak pakai tali kan? Coba kakek yang menjelaskan ya. Bebek bisa berenang karena kakinya berselaput dan bulunya dilapisi minyak. Nah, itu adalah cara bebek menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Begitu juga dengan cicak. Kaki cicak memiliki perekat serta lidahnya dapat memanjang untuk memudahkan mencari makanan. Selain kedua hewan tersebut, masih banyak lagi. Pernahkah kalian memperhatikan gajah? Selain memiliki badan yang besar, gajah juga memiliki telinga yang lebar yang berguna untuk melepaskan kelebihan hawa panas yang ada di tubuhnya. Semakin lebar ukuran daun telinganya, semakin banyak panas yang dilepaskan dari tubuhnya. Kemudian hewan yang lainnya adalah unta. Unta memiliki punuk berisi lemak sebagai cadangan makanan. Karena unta itu hidup di daerah yang panas. Bulu mata unta yang panjang untuk melindungi mata dari pasir yang berterbangan. Dan unta juga memiliki telapak kaki yang sangat tebal sehingga dia mampu berjalan di atas pasir gurun yang panas. Kelelawar memiliki indera pembau dan pendengaran yang sangat tajam. Burung hantu memiliki indera pendengaran dan penglihatan yang sangat peka. Kemudian kepalanya dapat berputar 180 derajat. Serta burung hantu bulunya juga sangat lembut sehingga dapat terbang tanpa bersuara dan dia bisa memangsa hewan lain tanpa diketahui oleh mangsanya. Kek, kasihan cicak itu. Coba kakek lihat, ekornya putus. Kasihannya kek cicak itu. Tenang saja Ragil, cicak itu memutuskan ekornya karena dia memiliki cara untuk melindungi diri dari kejaran mangsa. Selain cicak, hewan yang memutuskan ekornya adalah tokek. Hewan lain lagi juga dapat beradaptasi untuk melindungi dirinya dengan cara yang lain. Contoh hewan lainnya adalah bunglon. Bunglon melindungi diri dengan merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia menempel. Coba kamu lihat bunglon itu. Warnanya dapat berubah sesuai tempat dia menempel, bukan? Kemudian contoh hewan lainnya adalah terenggiling. Terenggiling melindungi diri dengan menggulung diri saat merasa dalam bahaya. Contoh lainnya adalah cumi-cumi dan gurita. Cumi-cumi dan gurita melindungi diri dengan menyemprotkan tinta agar mangsanya tidak dapat melihat cumi-cumi dan gurita. Tintanya yang hitam dan pekat membuat mangsanya tidak dapat melihat hewan tersebut. Kura-kura dan siput melindungi diri dengan cara bersembunyi di dalam cangkangnya. Mereka masuk ke dalam cangkang yang sangat keras sehingga mangsanya tidak dapat memangsa hewan tersebut. Beruang
melindungi diri dengan berhibernasi bila musim dingin tiba untuk menghindari cuaca dingin dan kekurangan makanan dengan cara dia tidur selama musim dingin. Bila mamalia berhibernasi, suhu tubuhnya turun, detak jantungnya melambat, kaku dan dingin hampir seperti mati. Lebah dan kalajengking melindungi diri dengan cara menyengat musuhnya. Wah, ternyata banyak sekali ya cara beradaptasi hewan. Setiap hewan memiliki cara beradaptasinya sendiri-sendiri untuk bertahan hidup. Ada banyak hewan yang sudah kita ketahui dengan cara beradaptasinya masing-masing. Kita harus menjaga agar hewan-hewan tersebut tidak punah ya teman-teman. Kita jaga lingkungan, kita lestarikan lingkungan, dan selalu jaga kesehatan. Dah, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.